Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda dengan NIM 2023-230045. Di sini saya akan mempresentasikan ya sebuah review jurnal. Pada kesempatan ini saya juga akan melakukan sebuah review yang berjudul ini analisis sentimen publik terkait dan antara dengan menggunakan algoritma Indobot pada platform media sosial. Pada penelitian ini itu sangat relevan di era digital ini, di mana media sosial menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan sebuah pendapat termasuk terkait kebijakan publik seperti Danantara atau Badan Pengelola Investasi. Yang di mana itu tujuan presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana peneliti dapat menggunakan sebuah teknologi mutakhir untuk menganalisis sentimen publik secara akurat dan real time. Oke, next. Nah, ini di bagian latar belakang riset. Latar belakangnya ini ada media sosial akan menjadi sebuah platform utama diskusi publik terkait kebijakan pemerintah. Yang ini nextnya ini dan antara BPI merupakan sebuah atau salah satu isu hangat pada tahun sebelumnya di tahun 2025 dengan beragam tanggapan publik. Terakhir ini ada volume opini publik yang besar memerlukan metode analisis cepat dan akurat. Mengapa peneliti ini penting untuk saya? Bagaimana pertama-tama ini media sosial kan seperti X atau Twitter ini, Instagram dan TikTok telah menjadi sebuah public square modern di mana opini terbentuk dengan cepat. Isu Danantara pada tahun 2025 menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan. Dengan beragam tanggapan, mulai dari dukungan kritik hingga sekretisme atau volume data yang sangat besar, ribuan bahkan jutaan posting, tidak mungkin dapat dianalisis secara manual. Di sini saya menganalisis bagaimana sentimen otomatis sangat diperlukan. Mengapa diperlukan? Karena bahasa Indonesia ini di media sosial ini memiliki sebuah karakteristik atau penuh dengan kata slang atau singkatan baku dan sangat variasi dengan berbagai jenis bahasa daerah. Oke, sebuah ini maksud ini juga ada sebuah naive bias atau SPM. Vektor masing nih seringkali gagal atau menangkap sebuah nuansa ini karena tidak dirancang untuk konteks bahasa yang dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini beralih ke sebuah namanya Indobot. Ini algoritmanya merupakan sebuah model transformer yang sudah dilatih khusus untuk bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ada analisis sentimen nih. Ada selesai slang nih, slang, emoji, dan variasi bahasa, bahasa daerah ya. Metode tradisionalnya ini ini naib bias ini masih sangat tradisional ya, belum kayak kayak bukan berubah modern, kurang optimal atau untuk konteks bahasa Indonesia. Indobert dalam jurnal ini Indobert algoritma tersebut dipilih karena mempunyai model transformer yang sudah dilatih khusus untuk memahami konteks yang lebih dalam. Oke, selanjutnya ada teknologi atau istilah pentingnya. Indobert, apa itu Indobert? Indobert ini itu merupakan sebuah model bahasa yang berbasis transformer yang sudah dilatih khusus untuk bahasa Indonesia. Yang dimana ini dapat digunakan melalui pendekatan bidireksional atau membaca kata dari kiri ke kanan dan sebaliknya untuk memahami sebuah konteks secara utuh. Contohnya, ada model dapat atau membedakan dan antara dan antara bagus dan tapi lambat.
dengan cara memahami dua sentimen berbeda dalam satu kalimat. Dalam penelitian ini menggunakan semua model dua benchmark atau Indo-BERT based. Nah, ini varian variannya juga yang sudah terlatih. Oke, selanjutnya next ada analisis sentimen, di mana analisis sentimen ini adalah sebuah proses atau untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sikap atau emosi dari teks. Nah, ini di bawahnya ini ada augmentasi data, di mana data ini merupakan teknik untuk menambah jumlah dan variasi data guna menangkap ketidakseimbangan kelas. Oke, next selanjutnya ada di sini juga saya bisa menjelaskan bahwa dengan ketidakseimbangan kelas ini seperti yang disebutkan oleh saya, sentimen negatif mendominasi berisiko model bias atau noise linguistik. Ada linguistik itu bagi saya itu bahasa media ini sosial sangat penuh dengan singkatan seperti misal GPP, KPN, emoji, dan tipu ini yang sangat menyulitkan sebuah analisis. Oke, next. Lanjutannya ada metode yang digunakan dalam augmentasi data. Nah, di dalam augmentasi ini ada metodenya itu yaitu masked word prediction, di mana masked word prediction ini menyembunyikan kata dan memprediksi sebagai penggantinya. Random swap itu menukar posisi kata seracak. Selanjutnya ada random deletion atau menghapus kata secara acak. Oke, lanjut. Tokenisasi. Tokenisasi itu merupakan sebuah proses untuk memecahkan teks menjadi unit kecil, yaitu berupa token agar dapat diproses oleh model. Contoh, misal teks konflik kepentingan dalam rangkap jabatan bos dan antara. Tokennya ini ada dipisah yaitu jadi unit kecil ya nih. Unit kecil itu konflik kepentingan dalam ini dalam ya, dalam rangkap rangkap jabatan bos dan antara ini ya, dan antara sesuai dengan ini proses memecahkan teks menjadi unit kecil atau sebagian kecil dipisah-pisah gitu ya. Oke, selanjutnya ada batasan maksimal. Tokenisasi ini ada sebuah batasan maksimal dengan jumlah 128 token per tweet. Oke, next. Selanjutnya ada confusion metric, di mana confusion metric ini sebuah tabel evaluasi yang membandingkan sebuah hasil prediksi, eh, maaf, sebuah hasil prediksi dengan data sebenarnya. Oke, ini rumusnya nih, rumus confusion metric. Sini ada akurasi, TP, TN, ini legendanya nih TP, true positif, true negatif, true positif tambah true negatif tambah EP, pas positif, pas negatif. Banyak TP ini keterangannya itu adalah sebuah banyak prediksi yang dapat tepat pada kelas yang sedang dianalisis. Dan true negatif merupakan banyak prediksi yang benar pada kelas selain kelas yang sedang dievaluasi. Pas positif, total prediksi atau sangat keliru yang secara salah dimasukkan ke dalam kelas yang sedang dianalisis. Pas negatif, prediksi yang salah di mana seharusnya data masuk ke kelas yang sedang dievaluasi. Namun, tidak terdeteksi demikian. Oke, next. Selanjutnya ada sebuah permasalahan riset. Permasalahan riset ini di dalam jurnal itu ada sebuah ketidakseimbangan kelas data. Mengapa ada ketidakseimbangan kelas data di mana ini terjadi akibat ada sebuah sentimen negatif dominan 40% dibanding positif 30% dan netral 23% yang sangat beresiko sangat bias untuk model. Selanjutnya dan linguistik. Pada data media sosial ini singkatannya tidak baku atau slang. Contohnya ini
dan tipu atau menyulitkan analisis untuk akurat. Yang ketiga ini ada keterbatasan metode yang menyebabkan ada permasalahan untuk merisetnya. Dengan keterbatasan ini, metode analisis sentimen tradisional seperti net bias dan SPM ini vector mesin gagal menangkap konteks bahasa Indonesia dengan secara kompleks dan informal. Nah, minimnya ini yaitu penerapan mode transformer untuk isu strategis nasional. Mode seperti BERT belum banyak diterapkan untuk sebuah analisis sentimen terkait pengendara. Nah, jadi ini penelitian ini juga dapat membuka pintu untuk penerapan AI dalam analisis kebijakan publik di Indonesia dengan pendekatan yang lebih konstekstual dan adaptif. Oke, next selanjutnya, lanjutannya nih, ada mengapa ada pembahasan di slide-nya yaitu kurangnya penelitian serupa dan baseline, di mana cara Secara dalam jurnal ini sangat minim referensinya untuk menganalisis sentimen di dalam institusi investasi negara. Karena di bagian institusi negara ini kan secara sangat rahasia, makanya agak susah untuk menganalisis sentimen tersebut. Ya, selanjutnya ada kompleksitas bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini sangat kompleks sehingga ada variasi morfologi tinggi dan struktur fleksibel, atau menyulitkan pemodelan bahasa alami. Sehingga bahasa tersebut itu tidak bisa untuk, karena kompleksnya bahasa Indonesia, makanya sangat sulit untuk memodelkan bahasa alami tersebut. Oke, terakhir ada kebutuhan sistem bisa real time yang efisien, di mana opini publik sangat berubah cepat diperlukan sebuah makanya diperlukan analisis cepat dan komputasi yang optimal. Oke, next. Nah, di sini ada kontribusi utama riset. Oke, penerapan Dobat ini untuk isu nasional ini sebuah implementasi model transformer pertama di mana untuk menganalisis sentimen kebijakan publik Indonesia dan antara LPI. Selanjutnya ada augmentasi data yang efektif. Kontribusi ini sangat sangat efektif bagi untuk data. Augmentasi data ini dapat mengatasi ketidakseimbangan data dengan tidak tiga teknik. Data naik dari 4.000 hingga tiga teknik itu maksudnya tadi pada part sebelumnya ya. Tiga teknik maksudnya tiga teknik ini nih. Mascot word prediction, random swap, and random deletion. Tiga teknik itu maksudnya. No ya, tiga teknik. Oke, selanjutnya ada akurasi dan kecepatan tinggi. Di dalam jurnal ini saya lihat ini ada mencapai akurasi sebesar 97,71% dengan kecepatan 551.302 sampel per detik tiap atau real time. Oke, next. Lanjutannya ini ada alur end-to-end, di mana end-to-end ini dari pengumpulan data hingga evaluasi skalabel dan otomatis. Dampak bagi pembuat kebijakan memberikan sebuah alat monitoring opini publik secara kuantitatif real time untuk mendukung sebuah putusan berbasis data. Nah, slide next-nya ini ada sebuah metode pemecahan masalah, di mana metode pemecahan masalah ini bersifat pengumpulan dan pemrosesan data. Di dalam pengumpulan ini meliputi ada crawling data sebanyak 4.269 tweet dari X, macam seperti istilah cleaning, hash folding, tokenisasi, pelabelan, dan augmentasi. Nah, selanjutnya ada label manual. Label manual ini di dalam jurnal tersebut ada sebuah
penilaian di mana penilaian ini ada positif sebesar sebanyak 32%, negatif 45%, dan netral 23%. Di bawahnya ini ada dokumentasi Muscat Word, Random Swap atau Random Detection. Tiga tekniknya ini sebanyak menggunakan tiga teknik ini sebanyak data ini jadi 23.603 sampel. Dan selanjutnya ada pemodelan dan pelatihan. Di dalam pemodelan dan pelatihan, dengan menggunakan InnoBird atau InnoBenchmark atau InnoBird Based Fine Tuning dengan tiga kategori sentimen. Ada di dalam jurnal juga pelatihan 5 effort atau learning rate 2 sampai 5 dengan membagi data sebuah 80% pelatihan dan 20% memvalidasi. Hasil evaluasi itu sebesar akuratnya 97,5% dengan kecepatan 542 sampel per detik. Ke, di dalam evaluasi ini juga ada akurasi model. Akurasi modelnya 97,1%, sangat tinggi ya. Kecepatan pemrosesannya ini 551.000 sampel per detik atau real-time capable. Untuk evaluasinya keseimbangan datanya, menurut Junas sih itu berhasil ditingkatkan dari 4.000 ke 23.000 sampel. Kompatibilitas teknologinya dapat diterapkan pada bahasa Indonesia media sosial dengan preprocessing yang solid, reproduktibilitas metode lengkap dari data hingga evaluasi dapat direplikasi. Selanjutnya ada ide pengembangan riset, di mana ide pengembangan riset ini bagi multi platform dan multi sumber ini sangat mengintegrasi data dari Instagram, TikTok, Facebook, Reddit, berita online, blog dan kolom komentar, model mutakhir dan multimodal. Ada eksplorasi SLMR, GPT-4, dan model Vision Language untuk analisis konten, multimodal teks, gambar, maupun video. Analisis jaringan sosial SNA atau pemetaan interaksi untuk mengidentifikasi influencer komunitas. Contohnya ini misal analisis jaringan sosial nih, melihat siapa influencernya, bagaimana bagaimana opini menyebar, dan apakah ada echo chamber atau bot. Terus yang seperti ini, saya mendapat terus atau dapat digunakan untuk memvisualisasi jaringan. Atau sistem real time-nya ini membangun dashboard seperti live monitoring dengan fitur live streaming atau live sentiment stream atau trending topic dan workload. Bisa juga geolokasi mapping dalam untuk sentimen all system atau bisa all sistem untuk sentimen negatif yang tidak melonjak. Nah, di sini ada augmentasi data canggih atau sebuah penerapan Gains atau Pursuit Learning, Sub-Training, and Active Learning. Oke, lanjut. Ini ada analisis sentimen berbasis aspek dan emosi aksa. Di dalam sini ada sebuah identifikasi aspek secara spesifik, transparansi, kinerja, dan emosi terkait. Selanjutnya ada uji generalisasi dan temporalitas, di mana uji generalisasi temporalitas ini melakukan sebuah pengujian model pada isu lain atau energi pendidikan kesehatan dan pengembangan model adaptif terhadap perubahan opini waktu. Ini opini waktu ya. Selanjutnya ada melakukan sebuah kolaborasi
kolaborasi interdisipliner, kerjasama dengan ahli sosiolinguistik dan komunikasi untuk interpretasi kontekstual. Terakhir, dashboard and real time, pengembangan aplikasi pemantauan opini publik dengan visualisasi sentimen trending, topik, dan analisis prediktif. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan juga konteks di mana pada 9 pada ini enggak rumus ini ada rumus. Hmm, Kesimpulannya, hasil efektif implementasi Indobat berhasil mencapai hasil yang sangat memuaskan di dalam jurnal tersebut ya, untuk menganalisis sentimen terkait dan antara akurasinya sangat tinggi dan model mencapai akurasi 97,71% yang dapat ditunjukkan sebuah keunggulan transformer dibanding metode tradisional seperti naive Bayes dan si- seperti SPM vektor mesin. Datanya seimbang. Augmentasi data dapat meningkatkan sebuah sampel dari 4.029 menjadi 23.000 atau mengurangi bias kelas. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan di nomor ini model transformer ini ada model nih. Model transformer ini dapat ditawarkan atau dapat dilatih khusus untuk bahasa Indonesia. Mengapa? Karena keunggulan bidireksional ini sangat understanding. Saya hanya menambahkan saja bidireksional un- konteksnya utuh. Contoh nih, contohnya nih di antaranya bagus seperti ini. Teknik pendukung ada hasil eksperimen. Di sini ada metode yang digunakan dalam augmentasi data, Basket word prediction, menyembunyikan kata dan memprediksi penggantinya. Nah, ini mengapa saya izin menambahkan bahwa mengapa saya menganalisis sebuah jurnal ini karena pada tahun 2025 ini sangat booming atau sangat beragam di tanggapan publik sehingga media sosial ini telah menjadi platform publik baru di Indonesia dalam konteks dan antara karena ini beritanya sangat masih hangat di tahun kemarin. Namun bahasa Indonesia di media sosial punya karakter unik. Ya, karakter unik ada bahasa slangnya. Tujuannya ini memberikan sebuah konteks sosial penelitian dan menjelaskan agensi studi untuk memperkenalkan masalah dasarnya. Tertima nih ada pendukung, argumentasi ini ada pendukungnya. Ini argumentasi data ini pendukungnya. Atau visualnya ini diagram flow argumentasi data. Contohnya sebelum dan sudah argumentasi, icon untuk setiap teknik mas swab
Delta grafik tumbuhnya 2000 untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Kami di sini menerapkan sebuah tiga teknik hasil datanya meningkat sebuah jadi 4000. Nih, oke, ada proses memecah yang sangat saya tekuni ini ada tokenisasi ini. Saya lebih menarik yang menarik buat saya itu yaitu tokenisasinya. Yaitu tokenisasi ini bisa dipecah bahasa teksnya menjadi unit kecil sehingga dapat diproses oleh model Indobot ini. Teks konflik kepentingan nih, paling saya suka ini menjelaskan sebuah metodologi persiapan data dan menunjukkan solusi teknis dan menampilkan hasil kuantitatif. Kesimpulannya juga sama ini, mengimplementasi Indobot dan berhasil mencapai hasil yang sangat memuaskan untuk menganalisis sentimen terkait dengan data. Kinerja menjadi cepat, framework atau kerangka kerja siap pakai, dan dihasilkan sebuah kerangka kerja dengan skalabel dan terotomasi untuk menganalisis sentimen secara strategis di Indonesia. Dampaknya sangat aplikatif dan memberikan dasar secara empiris untuk pemantauan opini publik secara kuantitatif atau secara real time bagi pengambil kebijakan. Oke, thank you. Sekian dari saya. Kurang lebihnya Muhammad. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.